Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Sari, NIM 216019, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkritik sebuah karya sastra berupa cerpen yang berjudul Keluarga-Keluarga Kampang, karya Rizky Turaman, yang dengan menggunakan teori atau pendekatan practical criticism. Stay tune. Cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turaman terbit di Koran Jawa Pos pada hari Sabtu 11 Mei 2024. Cerpen ini menyuguhkan drama keluarga yang kompleks dan penuh emosi, mengajak kita untuk merenung tentang makna keikhlasan dan hubungan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan practical criticism, akan berkonsentrasi pada interpretasi dan analisis teks secara langsung tanpa memperhatikan latar belakang penulis atau konteks sosialnya. Dengan kata lain, pendekatan ini akan berfokus pada pengamatan teks secara langsung tanpa memperhatikan informasi dan konteks di luar teks. Atau dengan kata lain, saya mengkritik karya sastra cerpen ini dengan menggunakan sudut pandang pembaca. Video ini mengkritik karya sastra cerpen akan membahas mengenai berbagai aspek sastra yang ada di dalam cerpen ini, termasuk karakterisasinya, tema, dan gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turaman. Cerpen Keluarga-Keluarga Kampang menceritakan tentang seorang anak yang pulang ke kampung halaman setelah kematian ayahnya. Ayahnya yang selama ini hidup sendiri setelah ditinggal sang istri tidak pernah memaksanya untuk pulang dari perantauan di Palembang. Namun, perasaan tak menyenangkan yang ia rasakan membuatnya memutuskan untuk kembali ke desa. Setibanya di rumah, ia disambut dengan pandangan penuh pertanyaan dari sang ayah. Keputusan untuk kembali ke desa didasari oleh keinginannya untuk bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Setelah kematian sang ayah, sang anak menyadari bahwa ada banyak orang yang selama ini membantu ayahnya mengelola lahan pertanian keluarga. Ia pun mulai mengenal para pekerja yang selama ini membantu ayahnya, serta mulai beradaptasi dengan kehidupan desa. Dalam proses ini, ia juga menemukan kebahagiaan baru, seperti saat harga karet membaik dan pohon duku berbuah sempurna. Bahkan, ia memberanikan diri melamar seorang gadis manis yang tinggal di dekat rumahnya, dan pernikahan mereka berlangsung bersamaan dengan panen duku. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ada sedikit gangguan ketika kiriman buah duku untuk sepupunya yang tinggal di Palembang dipamerkan di grup WA keluarga, yang memancing reaksi dari anggota keluarga lainnya. Meskipun demikian, sang anak tetap berusaha mempertahankan relasi yang telah dibangun oleh ayahnya dan melanjutkan perjuangan keluarga dalam mengelola lahan warisan tersebut. Cerpen ini menggambarkan dinamika kehidupan dan perjuangan untuk mempertahankan hubungan serta tanggung jawab terhadap warisan keluarga. Karakter-karakter dari Keluarga Kampang terasa hidup dan kuat dalam cerpen Keluarga-Keluarga Kampang. Meskipun penulis tidak memberikan gambaran fisik yang lengkap, dialog dan tindakan karakter yang membuat pembaca memahami kepribadian dan hubungan antar karakternya. Misalnya, diskusi anggota keluarga setelah pemakaman ayah menunjukkan sikap keluarga dan solidaritas yang kuat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan keluarga dalam hidup mereka. Beberapa karakter ini juga dapat menunjukkan berbagai perasaan, dorongan, dan konflik. Sebagai contohnya, kutipan dialog, "Jadi kau jangan merasa semua yang ditinggalkan Bapak adalah punya kau sendiri. Lihat dan ingat, kami yang berkumpul di sini." Uwak tak kalah menambahi. Kutipan itu memungkinkan perasaan keluarga yang hadir dalam upacara pemakaman terhadap warisan yang ditinggalkan oleh ayah.
Hal ini menunjukkan adanya konflik internal dalam diri tokoh utama yang merasa tidak memiliki klaim atas warisan tersebut. Selain karakter, tema juga menjadi fokus penting dalam analisis cerpen ini. Salah satu tema yang terlihat dalam cerpen ini adalah pentingnya keluarga, hubungan antar generasi, dan warisan budaya. Melalui dialog dan penggambaran hubungan antar karakter, penulis menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan dan keterikatan emosional yang kuat antar anggota keluarga Kampang. Selain itu, tema tentang makna dan tanggung jawab atas warisan budaya dan lahan turun-temurun juga terasa kuat dan memberikan pesan yang mendalam kepada pembaca. Misalnya, ayah tak pernah memaksaku pulang ke dusun ini untuk menemaninya yang hidup sendiri setelah ibu meninggal. Sang meninggal dipanggil sang ilahi. Akan tetapi perasaan tak menyenangkan yang muncul saban malam di perantauan membuatku mengambil keputusan. Saat aku datang dari Palembang, tempatku merantau, ayah hanya menatapku dengan pandangan penuh pertanyaan. Kutipan itu menggambarkan konflik internal tokoh utama antara keinginan menjalin hubungan dengan keluarga dan rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan perantauan. Tema ini mengunggah pertanyaan tentang nilai warisan keluarga, bagaimana individu berurusan dengan tanggung jawab dan hubungan emosional terhadapnya. Gaya bahasa dan narasi cerpen ini sangat penting. Bahasa yang sederhana namun mendalam dapat menciptakan sesuatu yang kuat melalui penggunaan dialog autentik dan narasi yang lugas. Penulis mampu menggambarkan suasana dan emosi yang baik. Pilihan kata-kata yang tepat meninggalkan kesan yang kuat pada pembaca dan membuat mereka merasa terpikat. Penggunaan bahasa lokal dan bahasa daerah juga membantu menciptakan suasana cerita. Misalnya pada kutipan berikut ini. Dadaku sesak dan nafasku berat. Aku yang merasa ada yang terasa memenuhi semua rongga dada dan mataku memanas. Rasanya aku ingin berteriak, "Kacok Uma!" kepada mereka semua. Namun, hal yang muncul di permukaan hanyalah air yang mengalir dari mataku dan aku cuma tersenyum. Gaya bahasa ini menggambarkan kekacauan emosional yang dirasakan oleh tokoh utama. Penggunaan kata-kata seperti sesak, berat, dan mengalir dari mataku menunjukkan tekanan dan konflik batin yang dialami tokoh. Narasi yang kuat menjaga ketegangan cerita dan mendorong pembaca untuk terlibat secara emosional dalam cerita. Dalam cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turaman, penggunaan pendekatan practical criticism memungkinkan kita untuk secara langsung mengamati dan mengapresiasi berbagai aspek sastra yang terdapat dalam cerita tersebut. Karakterisasi yang kuat dan tema yang mendalam dan gaya bahasa yang lugas menjadi elemen-elemen penting dalam membangun kekuatan narasi cerpen ini. Dalam cerpen ini, konflik internal tokoh utama terhadap warisan keluarga dan tanggung jawab terhadapnya menjadikan sorotan utama. Gaya bahasa yang padat dan narasi yang kuat juga memberikan dampak emosional yang kuat kepada pembaca. Melalui kisah ini, penulis berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya keluarga, keterkaitan emosional, dan tanggung jawab atas warisan budaya dengan cara yang menggugah perasaan pembaca. Itulah video singkat kritik sastra cerpen Keluarga-Keluarga Kampang karya Rizky Turaman menggunakan pendekatan practical criticism. Sampai jumpa.